Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan share satu cerita yang pernah gue alami sama temen gue pas di SMA dulu. Itu SMA yang sama yang pernah gue ceritain juga di cerita sebelumnya yang judulnya Sekolahku Angker itu. Yang ada hantu cewek pakai baju OSIS di lantai 2 ya. Yang dia ketusuk tiang bendera itu. Tapi sebelum ke cerita, gue pengen ngucapin banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber dan kawan-kawan yang baru mampir, baru nengokin ke lapak channel horror ini. Nah, kejadiannya itu pas musim hujan, itu lagi puncak-puncaknya musim hujan. Kalau lagi puncaknya musim hujan itu kan biasanya ada tuh yang pagi-pagi aja udah hujan gitu kan. Nah itu pas itu udah beberapa hari ini gitu tuh hujan, suasananya tuh mendung terus ya. Dan pas hari itu pagi-pagi itu hujan. Jadi hujan itu dari semalam, dari jam 12 malam kalau nggak salah ya. Itu sampai pagi itu masih hujan aja. Pas paginya sih hujannya nggak terlalu deras ya, cuman gerimis gitu. Nah gue itu yang termasuk yang seneng banget kalau pagi-pagi hujan gitu. Karena satu, adem gitu kan, dan di jalan itu pas berangkat ke sekolah tuh enak basah-basah dikit gitulah. Nah pagi itu, lagi hujan-hujan gitu, gue tuh udah jalan dari rumah itu dari jam 6 kurang. Jadi jarak antara rumah gue dan sekolah itu sekitar 10 menitan. Dan gue sampai di sekolah itu masih pagi banget. Jam 6:05 tuh udah sampai di sana. Bukan kenapa-napa sih, gue tuh ada hobi ya, itu emang datang pagi. Itu di sana tuh cuman ya buat ngerokok doang sama ngopi dulu gitu pagi-pagi di sekolah, di depan kelas gitu ya. Ya emang dulu emang agak bandel gitu sih. Nah udah itu gue datang ke sana itu pagi banget, kepagian gitulah. Itu masih gelap karena mendung ya dan hujan. Nah di sana ternyata udah ada temen gue si Teguh. Dia itu biasa partner ngopi gue juga, teman sekelas. Nah dia itu udah duduk di meja satpam gitu. Itu di pintu gerbang sekolah ya, bagian dalam situ. Nah tumben banget sih, biasanya kan kalau masuk gitu kan langsung ke kelas gitu, di depan kelas itu rokok dulu gitu. Ini tumben banget si Teguh kok dia nungguin di situ gitu. Terus udah gue ajak ini kan, gue ajak masuk. Ayo gue naik yuk gitu kan, kita merokok gitu. Terus si Teguhnya entar dulu deh gitu, mending jangan naik dulu deh. Kenapa gitu? Pokoknya jangan deh, gue agak ngeri sih, gak enak aja gitu. Gue tadi udah ke atas cuman perasaan gue gak enak gitu. Gak enak kenapa gitu kan, gue tanya kan. Dia bangku-bangkunya itu kok jadi itu ya, kemarin kita tinggalin kan rapi gitu kan. Tapi dia tadi bawa masuk kok berantakan gitu, ada yang numpuk di belakang lah segala macem kayak gitu. Itu berantakan banget lah pokoknya. Gue malah jadi penasaran ya. Si Teguh sih yakin udah deh, lu jangan naik ke atas deh gitu, ntar aja gitu, tunggu ada ramean dikit gitu. Tapi kan enggak, gue penasaran gitu kan, gue mau bikin kopi sekalian gitu. Ntar kalau udah kelar, lu naik aja gitu. Udah, gue naik ke atas sendirian, itu emang masih sepi banget. Gak ada orang satupun ya. Di atas bener apa yang Teguh bilang gitu. Itu mejanya berantakan. Dan gini, kelas gue tuh gak terlalu banyak. Kelas gue tuh gak terlalu luas ya. Karena kita satu kelas itu cuma 12 orang. Kita ambil kelas bahasa. Itu peminatnya sedikit. Jadi mejanya juga sedikit gitu. Nah pas itu udahlah iseng-iseng gue ambil air. Gue masak pakai pemanas gitu kan, mau bikin kopi rencananya. Sambil nungguin itu gue beresin meja-meja yang berantakan gitu. Nah pas lagi gue beresin gitu, itu tahu-tahu meja yang di belakang tuh geser sendiri gitu, krek gitu. Terus sama ada ini kursinya juga ada yang kayak ngedorong gitu, gelondrak gitu. Kursinya jatuh, wah gue merasa, wah bener nih kayaknya yang dibilang si Teguh nih. Perasaan gue jadi gak enak kan nih, jangan-jangan ada apa-apa nih gitu kan. Gue langsung gue matiin airnya belum matang pas itu.
gue langsung cabut lagi ke bawah ke si Teguh gitu kan. Temu si Teguh, nah gue iya bener gue tadi lagi ngerapiin itu yang lagi ngerapiin meja. Itu mejanya gerak sendiri, geser sendiri sama ada kursinya dibanting gitu. Nah si Teguh ternyata juga ngalamin hal yang sama, dia datang tuh pagi-pagi dan dia sama ngelakuin yang gue lakuin, diberesin dan ngalamin kayak gitu. Makanya si Teguh turun lagi dan dia nunggu di pos satpam, nunggu agak ramean gitu. Nah udah di situ akhirnya kita berdua tuh nunggu tuh lumayan lama juga karena lagi hujan ya, jadi anak-anak yang lain juga agak lambat, agak telat datangnya. Udah kita nunggu sampai jam 7:15 tuh baru ada 1-2 orang gitu. Nah pas udah jam 7-an kurang 5 menit lah, bukan jam 7 kurang 10 lah, 10 menit tuh baru udah mulai ramai pada datang gitu, tapi belum datang semua ya. Akhirnya kita ke atas dong, udah ada satu lagi si Vera, itu datang, teman sekelas kita juga. Akhirnya kita bertiga naik ke atas. Nah pas di atas itu, ya gue sama Teguh kan beres-beresin meja gitu kan. Si Vera juga nanya, ini kok berantakan gitu. Nggak tahu nih ada yang iseng gitu si Teguh jawab kayak gitu. Udah gue sama si Teguh beresin meja kursi gitu. Nah si Vera itu tiba-tiba teriak gitu. Dia teriak di pojokan ketakutan gitu. Nah kita bingung kan, udah Fer kenapa Fer? Si Vera akhirnya bilang, gue lemes banget, serius gue lemes banget, tolong bawa gue keluar dari sini katanya. Nah emang lu kenapa? Udah pokoknya bawa gue keluar dulu dari sini gitu. Terus si Teguh, si Vera bilang, gue jangan ke situ, lu kesini aja gitu, lu kesini keluar katanya. Kata si Vera gitu kan. Dan akhirnya si Vera kita gandeng keluar, kita dudukin di kursi itu yang agak jauh dari kelas, kita dudukin situ terus kita tanya-tanya kenapa Vera tadi Vera. Wah gila itu di kelas tadi itu ada sosok cewek pakai baju hitam, mukanya hitam, rambutnya acak-acakan, itu tuh duduk di pojokan kelas itu di meja yang masih numpuk ya, di meja yang masih numpuk situ. Dia ngeliatin ke si Vera dan mukanya marah gitu, dan itu cewek itu tinggi banget gitu. Jadi pas posisi dia duduk di situ tuh badannya tuh nempel di langit-langit kelas. Sosok itu sosok cewek tinggi besar ya intinya, kayak raksasa gitu, cuman ya bentuknya mirip-mirip kayak kuntilanak, cuman bajunya hitam semua, gondrong gede kayak orden besar gitu. Mukanya hitam, rambutnya acak-acakan gitu. Nah pas si Vera ngeliat itu, si cewek itu tuh turun gitu. Dan dia ngedeket ke si arahnya Teguh, makanya si Teguh disuruh Vera, suruh buruan keluar gitu kan. Nah udah dari situ akhirnya si Vera kita bawa ke UKS karena udah lumayan ramai di sana. Kita juga lapor ke guru ya. Teman-teman gue baru datang tuh jam 7 lewat ya. Baru ramai setelah kejadian itu baru datang, terus kita kasih tahu gitu kan. Sama ada salah satu teman kita dari kelas lain dan ada guru agama juga di situ, ada orang pintar lah intinya. Ke sana datengin kelas terus kayak dibaca-bacain lah, didoain segala macem. Dan katanya sih udah sosoknya udah berhenti gitu. Jadi emang kelas gue itu emang salah satu kelas yang angker sebenarnya. Kelas itu tuh di sampingnya ruang komputer yang pernah gue ceritain juga, di situ ada pocongnya di pojokan gitu. Nah ini sebelahan persis. Itu jadi kayak base camp gitu, soalnya kelas kita itu memang posisinya paling pojok ya. Dan itu jarang diakses, dan itu tuh ruangan itu lebih dari mungkin 20 tahun itu nggak dipakai secara aktif. Kenapa? Karena kelas bahasa itu baru dibuka setelah tahun gue ini. Baru sekali-kalinya itu dibuka, jadi selama 20 tahunan lebih itu tuh cuman dipakai buat gudang gitu. Ya jadi nggak heran sih kalau emang ada sosok-sosok penunggu kayak gitu ya. Cuman kalau lagi hari normal sih emang nggak ada apa-apa gitu, nggak kerasa apa-apa. Paling itu tadi sih banyak barang-barang kita yang suka hilang atau berpindah tempat segala macem. Kayak dompet, tahu-tahu di dompet gue di tasnya siapa gitu, antara dompetnya dia di tasnya siapa gitu, suka dipindah-pindahin gitu. Makanya
kita udah sama-sama tahu kan sekelas, jadi misal ada barang-barang pindah ya kita maklumin aja. Cuman pas hari itu emang menyeramkan ya, gue sendiri sih nggak ngelihat sosoknya seperti apa. Itu cuman berdasarkan penuturan si Vera. Katanya sosoknya seperti itu. Wanita tinggi besar, pakai baju hitam, serba hitam semua, lusuh, rambutnya acak-acakan. Nah itulah salah satu cerita dari sekolah angker gue. Nanti insya Allah gue share lagi beberapa cerita tentang SMA gue ini, masih banyak sih beberapa cerita lagi. Nah sebelum gue tutup, gue ucapin buat teman-teman semua jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.